Berisik siang ini kita kedatangan seorang lawyer, advokat, dan juga legal counsel. Secantik bidadari, namanya sangat menarik. Selamat datang, Mrs. Ovin. Teh Ovin, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Kayaknya bajunya pink nih ya. Iya, karena di siang hari ini ya kan, udah Oh. mulai sore lagi, kita kan harus Menyala. semangat. Teh Ovin ini asli mana? Bandung kan? Enggak, aku tuh sebenarnya orang Solo, Mas Oh, Untung. Solo. Jadi daerah Jawa. Kampungnya sama dengan Mas Gibran dong. Ya aku turunan Jawa, cuman dari kecil kita semua udah tinggal di Jakarta sih, Oh, jadi gitu. papa mama Solo. Papa Jawa Timur, mama ada Solo, cuman kita dari kecil intinya udah di Jakarta. Udah di Jakarta Jadi dari cuman kecil. darah Jawa aja. Oh, tapi lahir di Solo? Di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Kuliah di Bandung ya? Kuliah S1 di Unpad, Bandung, Bandung. S2-nya di UGM. Tos dulu dong, kita sama-sama UGM. Teh Ovin, ini kita lagi discuss nih mau mengulas tentang pendaftaran merek. Karena banyak nih hal yang mengenai merek itu yang kaum milenial tuh rada-rada gaptek gitu ya. Jadi banyak orang usaha nih buka usaha gitu ya, tapi ternyata mereknya nggak didaftarin. Pas lagi booming usahanya, ternyata usahanya melejit. Lalu pas daftar ternyata sudah didaftar oleh orang lain. Jadi masalah. Ini mengenai pendaftaran merek ini gimana sih, Teh Ovin? Oke, jadi nah ini dia sih, Mas. Aku manggilnya Mas Untung apa Mas Uka ya? Apa aja boleh buat Oke. Teh Ovin. Iya, jadi Mas Uka gini ya. Emang di Indonesia ini aku sudah hampir 2 tahun riset ya. Stigma masyarakat Indonesia itu memang bisnisnya dulu dikencengin, nanti gimana nanti, biasanya gitu. Nanti kalau udah bagus, booming, baru deh daftarin legalitasnya kayak gimana. Nah, sementara itu menurutku itu kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena di Indonesia ini kan kita juga ada perlindungan atas hak kekayaan intelektual kan. Di mana sebenarnya masyarakat ini masih kurang pemahaman ya, Mas, tentang Belum tersosialisasikan dengan baik atau memang iya, nggak paham? mungkin belum tersosialisasi dengan baik gitu, karena seringkali aku temukan bahkan yang sudah, senior juga gitu ya, Mas, masih bingung sih kayak bedanya daftarin trademark sama paten. Jadi kadang aku mau aku mau patenin merek aku gitu. Padahal merek ya, mau dipatenin. Iya, iya itu. Jadi kadang kita harus, Suka slip. Iya suka slip gitu. Antara merek dengan paten. Iya, gitu. Ini kan hari ini kita bicara tentang trademark merek dulu lah ya, gitu. Nah, jadi Nanti kalau paten nanti edisi kedua. Iya, iya, iya. Jadi intinya kalau kita bicara tentang trademark, merek itu bahasanya didaftarkan. Nah, itu nanti akhirnya output-nya adalah sertifikat dari, Ditjen Hakin. Nah, itu adalah tanda bahwa kita memiliki hak eksklusif gitu. Oh, terhadap merek itu. Atas merek tersebut. Jadi kalau misalkan Berisik nih udah didaftarin belum ya? Udah dong, aman kita. Aman ya. Ya kalau misalkan nanti one day, ada yang, klaim atas Berisik itu kan ya udah nggak bisa karena kan sudah terproteksi gitu. Cuman di Indonesia karena kan kita menganut first to file ya. Oh, first to First file. to file. Jadi pertama kali yang daftar Iya. itu yang diakui? Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi misalkan Mas Untung daftar hari ini jam 9, kemudian aku daftar juga nih namanya Berisik juga gitu. Cuman kata-katanya mungkin aku rubah dikit lah ya, cuma mirip sebenarnya, jam 3 sore. Nah itu kemungkinan besar ya yang diterima itu adalah Mas Untung. Karena gitu. saya daftar lebih awal. Iya, karena kita first to file itu. Cuman mungkin karena di Indonesia itu untuk trademark sampai terbit sertifikat itu ya kurang lebih sekitar 8 sampai 10 bulan. Lama juga ya? Lama. Ada jalur cepat nggak? Kalau jalur cepat nanti di next episode. Tapi memang normalnya itu 8 sampai 10 bulan ya? Normally 8 sampai 10 bulan. Cuman menurutku itu bukan waktu yang lama ketimbang kita nantinya harus repot di kemudian hari. Kalau misalkan ada klaim atau ada mafia-mafia haki di lain waktu gitu kan, kita justru malah harus masuk ke pengadilan niaga. Nah itu kan konflik ya, lebih lama kan ya. akan lebih panjang. Menyita waktu ya. Betul. Sementara dengan kita menunggu 10 bulan lah let's say, kita setelah itu bisa dengan aman dan
tenang gitu untuk expand bisnis Tapi sampai luar ketika negeri. kita mulai daftarin nih, itu sudah terproteksi belum? Sebenarnya gini Mas, ketika kita mulai daftar itu tidak bisa semata-mata dibilang itu sudah terproteksi. Gitu. Karena tanggal permohonan itu berbeda sama sertifikat yang nanti terbit. Terbitnya Iya, sertifikat. pada hakikatnya memang nanti sertifikat itu yang menyatakan bahwa memang masukan yang punya hak eksklusif gitu. Sama kayak kantor aku juga aku daftarin trademark-nya karena kan menurut aku haki ini sesuatu yang mahal gitu. Mahal, betul, Ya, betul. mahal karena Idenya. karena kita mencurahkan menurut aku 3 ya. Yang pertama kita mencurahkan vision yang ada di kepala kita ke trademark itu. Ya, visi Ya kita kan? Iya, visi kita. Terus yang kedua, kita juga kan pengen misalkan Berisik ini tuh jadi brand identity atau dikenal masyarakat luas gitu. Terus yang ketiga, menurut aku kita juga mencurahkan doa gitu. Loh, kenapa doa gitu kan? Karena kan ya kalau kita milih nama atau logo itu kan kita pengennya brand itu jadi sesuai apa yang kita cita-citakan. Ya, menjadi berkembang, jadi besar, kayak gitu, ya kan? gitu. Jadi menurut aku haki itu sangat mahal sih. Gitu. Kalau misalkan kita pengen bisnis atau brand kita berkembang bahkan sampai ke mancanegara sementara kita tidak menghargai apa yang kita ciptakan. Ya. Ya. Gimana ya? Ya, kayaknya agak sulit ya untuk berkembang. Teh Opin di Agra ini sudah lama ya? 2 tahun ya? Kalau di Agra ini aku kebetulan 2 tahun lah ya kita dirikan Agra itu. Jadi emang fokusnya konsentrasi di bidang haki ya? Sebenarnya awalnya sih nggak dibilang. Nggak, sebenarnya aku lebih fokusnya ke ini hukum bisnis. Oh, di hukum bisnis. Jadi memang kita banyak kan corporate. Cuman seiring berjalannya waktu mungkin kita juga ketemu sama banyak klien asing yang mereka pengen tahu juga gimana sistemnya di Indonesia. Apalagi sekarang kan Mas Uka tahu kan banyak banget jalur masuk investor ke Indonesia. Sehingga jadinya bisa dikatakan nih 1-2 tahun depan mungkin akan lebih banyak pelaku usaha asing gitu di Indonesia. Kenapa asing harus daftarin trademark-nya di Indonesia juga? Ya kalau misalkan let's say ini kita ambil contoh ya. Misalkan ada brand X lah dari Jepang, dari Indonesia. Sementara mereka belum daftarin nih di Indonesia. Terus aku klaim gitu, itu produk Indonesia kan itu nanti jadi masalah di kedepannya kan gitu kan. Jadi produk asing pun mereknya tetap harus didaftarkan di Indonesia ya? Iya, kalau dia mau establish di Indonesia. Jadi nggak bisa ya dia mendaftarkan mereknya di negara dia, terus dia ekspansi ke Indonesia misalnya dia nggak bisa pakai yang sertifikat merek dari negara asalnya? Beda Mas, gitu. Jadi that's why ada juga kalau misalkan nih Berisik mau di ekspansi ke 5 negara di luar negeri, itu nanti ada namanya Madrid Protocol kan. Jadi kita langsung kan sudah diratifikasi ya perjanjiannya ya? Iya, kayak gitu. Jadi intinya itu per region gitu. Per region, per negara berarti? Berarti kita daftarkan juga misalnya nih Berisik mau di Singapura atau di London nanti gitu ya? Itu boleh, amin ya kan. Itu berarti harus di sana didaftarkan juga ya? Iya, itu daftarin juga gitu. Namanya apa? Hak prioritas itu ya? Iya, hak eksklusif ya. Hak eksklusif. Kalau gitu. trademark. Kita baru tahu nih. Betul. Cuman kalau misalkan Berisik di Jakarta sama di Bandung ya sama. Sama aja, nggak perlu didaftarin gitu. lagi. Enggak. Di Papua juga nggak perlu didaftarin lagi ya? Kecuali misalkan ya ke Malaysia atau ke Brunei misalnya gitu. Harus didaftarkan di sana. Daftarin. Gitu ya. Teh Opin S2-nya dulu di UGM ya? Di UGM. Hukum bisnis juga? Iya. Dengar-dengar dapat jodohnya di UGM ya? Ya. Salah satunya gitu sih Mas. Kenapa jadi lebih tertarik, lebih konsentrasi nanganin haki dibandingkan kan hukum bisnis kan luas sebetulnya, sangat luas, lebih luas dari hukum pidana ya. Kenapa jadi lebih konsentrasi di haki? Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau di kantor aku ada beberapa partner ya Mas. Cuman gini sih, haki itu di Indonesia tuh kayaknya masih kurang. Dan aku lihat kalau sebenarnya kita ngerjain juga sih korporasi kayak untuk corporate itu kita ngerjain. Cuman aku juga nggak tahu nih kenapa aku.
rezekinya di situ Di situ ya, ya? mungkin rezekinya di situ, terus, juga Tapi terdaftar kan sebagai konsultan iya, Haki? Ada intinya license-nya ya? iya kalau itu ada ininya sih, Mas. Ada license-nya Heeh, jadi yang ngeluarin license-nya dari Kemenkumham ya? Dari mhm, oh, gitu. Jadi ya intinya, kenapa aku ngambil ini, karena mungkin pertama kan kita kan orang hukum ya, mhm. terus kedua kita juga suka bisnis. Gitu. Masa masa untuk dan kita belajar kan, Mas, untuk Mhm, cara ekspansi bisnis dan lain-lain gitu, ditambah lagi pengetahuan kita tentang hukum, itu menurut aku ini sangat penting sih, Haki, gitu. ada Jadi pernah karena itu kejadian tuh, heeh. Teh Opin tuh, kejadian geprek bensu tuh ya, Oh ya sempet ramai iya, juga tuh, geprek itu. bensu itu kan, ada 2 merek yang sama, Iya benar. Jadi sampai katanya harus dibeli tuh berapa iya, miliar gitu. betul. Nah itu kan menjadi salah satu polemik ya, Mas, Mhm, ketika misalkan, kita bicara misalkan generasi sekarang nih Gen Z, banyak banget yang kreatif nih, Mas. mhm, Mereka bikin tapi lebih fokus ke gimana cara penjualan produk itu. sales-nya, Ya selling-nya. tapi yang legalnya nggak diurus. Legalnya sementara mereka, "Oh ya udah gampang," gitu kan. Ketika ini jadi viral gitu, Mhm. ternyata sudah banyak nih mafia-mafia, Oh ada mafianya ya? ada. Jadi kalau orang punya usaha gitu, belum didaftarin, Mhm. didaftarin duluan sama mereka? Ya bisa dibilang sih ada ya beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu intinya, dan akhirnya nanti pemilik aslinya kan justru rugi gitu. Dia harus beli Mmm, mahal. dia harus berarti itu nggak bisa misalnya berisik nih, Mhm, kan berisik udah jelas nih, yes, kegiatannya ada, heeh. eee, kalau belum didaftarin, ini bisa didaftarin oleh pihak lain ya? Bisa gitu. Walaupun dia nggak ada kegiatan apa-apa? Iya, biarpun misalkan ini belum didaftarin, lalu aku yang daftarin, nah Heeh. keluar sertifikat atas nama Ovin, nah itulah hak eksklusifnya meletak di aku gitu, Oh, aku daftarin nggak bisa? nggak bisa. Harus Jadi beli ke Ovin ke nih misalnya? aku gitu, kalaupun nanti Mas, UK ngerasa keberatan, gugat di Heeh. pengadilan niaga, yang menang tetap si pemilik sertifikat gitu. Oh, Nah itu kan kenapa aku bilang sangat mahal gitu kan, mahal akan mahalnya ke jadinya. depannya gitu. Biaya resminya berapa sih, Teh Ovin kalau Kalau apa tuh? pendaftaran merek? Ini kalau PNBP-nya ya, Heeh. PNBP-nya itu cuma 1,8 kok. Oh, murah ya PNBP-nya ya? Iya, PNBP-nya untuk satu trademark satu kelas ya, per kelas itu 1,8, cuman itu di luar biaya Sat konsultan. oh, ya, jadi satu merek Mhm, per satu kelas ya berarti ya? iya Hanya 1,8 ya? iya PNBP-nya, penerimaan iya, negara bukan pajaknya. heeh. Kalau biasanya Teh Opin pasang tadi berapa? Untuk satu merek biasanya? Kalau itu Biar teman-teman yang oke, nonton nih milenial, mhm daripada nanti ribet kan, mhm disangkanya kan mahal ngurus merek mhm. itu. Kalau untuk itu sebenarnya relatif sih, Mas. Kita Oh, juga ngelihat relatif. dulu apakah itu dia klasifikasinya perorangan, Mhm. perusahaan, atau Oh, beda apa yang itu ya? beda, dan bidang usahanya juga itu membedakan Kalau sih. UMKM lebih murah mungkin ya, Teh Kalau Opin ya? UMKM itu ada potongan PNBP resmi. Jadi kalau yang reguler itu cuma 1,8, Mhm. UMKM bahkan cuma 500, Oh, Mas. cuma 500? Iya, PNBP-nya, cuman mereka harus ngasih surat keterangan bahwa mereka UMKM. Dari mana? Pernyataan aja atau Pernyataan dari ini sih, dari dinas. dinas, UMKM? Iya, jadi ada mereka kan ada punya surat keterangan tuh bahwa Mhm mereka mhm. UMKM itu. Itu yang jadi landasan Oh, untuk dapat potongan PNBP. UMKM itu kan yang omsetnya kalau nggak salah di bawah 2 miliar setahun ya? Iya, benar, Di bawah dua gitu. miliar. Jadi bagi teman-teman Gen Z nih yang Mhm, punya usaha omsetnya di bawah 2 miliar masih bisa masih bisa minta surat, apa, keterangan keterangan bahwa dari dia dinas UMKM UMKM. bahwa dia Iya UMKM. iya, nah cuman biasanya, yang sering terjadi tuh masyarakat malas ngurus surat itu sih, Mas. Tapi Mmm, kalaupun mereka UMKM mau ngurus yang reguler juga nggak masalah sih. yang umum ya. Yang umum itu boleh, gitu. Teh Ovin, kalau misalnya nih, misalnya Mhm Berisik saya daftarkan mereknya mhm, lewat Teh Opin, iya eee, cuma kelasnya itu kelas misalnya buat pakaian, misalnya, iya, buat kayak gini nih, heeh. pakaian nih. Lalu ada yang pakai logo Berisik juga, tapi Mhm bukan di pakaian. mhm. Itu gimana? Nah itu nanti kita mesti ngelihat tuh, Mas, kelasnya apa, gitu. Oh, boleh orang lain pakai logo Berisik di Mhm. kelas yang lain? Kalau tapi kemungkinan di-accept-nya sih sedikit ya, gitu. Jadi Mmm, misalkan berisik tapi di merek mic gitu mhm, ya. Nah merek itu mic. sih, sah-sah aja selama emang dia punya sertifikatnya gitu kan, toh kelasnya berbeda. Kan kelasnya Oh, berbeda. Makanya that's why biasanya kalau mau daftarin trademark itu,
selain dilihat logonya, itu juga kelasnya mau aktifnya di bidang apa sih usahanya. Jadi kalau logonya sama, tapi kelasnya berbeda, itu masih ada kemungkinan diterima ya, di-accept ya sama. Ada, cuman biasanya ini mereka protokolnya juga punya ini sih, udah punya pakem tersendiri gitu. Kalau biasanya kalau memang dia udah keluar ya nggak mungkin sama persis gitu, kecuali ada pembedanya itu. Ada pembedanya apa? Iya, gitu. Kalau misalnya kalau berisi kan logo aja nih, kata ya. Kalau ada yang mengajukan pendaftaran 3 dimensi misalnya, itu bisa kemungkinan diterima juga ya? Dengan yang sama persis atau ada pembedanya dikit nih? Mic-nya dihilangin misalnya. Iya. Itu ada mic-nya tuh ya? Ya Yang itu bulat sih kurang. masih ada change ya Mas. Gitu. Nanti kan dilihat lagi apakah komposisi warna, font-nya atau gimana. Komposisi warna, font kata-katanya, peletakannya. Jadi memang sebenarnya hak itu itu yang bikin lama. Dan jadi kalau misalkan teman-teman. Tapi kalau sama konsultan kita nggak pusing lagi kan? Konsultan yang ngurusin tuh kalau ada penolakan, banding, segala macam ya. Itu berarti kalau sama konsultan yang ngurus itu satu paket sampai terbit sertifikat merek terbit. Kalaupun nanti di masa pengumuman ada yang sanggahan, kan ada sanggahan tuh Mas 2 bulan. Itu nanti kita juga udah sekalian sih mengcover itu. Jadi terima beres kalau sama konsultan ya. Jadi konsultan yang handle dari mulai pendaftaran online-nya sampai terbit sertifikat mereknya. Wah, kalau gitu mungkin sampai dia mau ekspansi juga kita. Ya kan? Jadi aku ngeliat tuh memang di Indonesia stigmanya mereka jalin dulu bisnisnya. Kalau kira-kira ini berpotensi baru dia daftarin legalitasnya. Itu salah. Nah, itu yang salah sih Mas sebenarnya. Keliru ya. Mungkin kurang sosialisasi juga nih di Indonesia kayaknya ya. Mungkin dalam waktu dekat aku mau bikin buku lah tentang. Tentang ini. Tentang haki. Boleh nanti kita ulas di sini. Boleh. Kita ulas tapi nanti kolaborasi ya. Iya. Merek kita diurusin. Loh katanya udah didaftarin. Daftarin sih udah, kan belum terbit sertifikat mereknya. Kita kolaborasi nanti kita ulas bukunya. Ya enggak? Rencana kapan terbit bukunya? Iya, mungkin masih tahun depan sih Mas. Masih tahun depan nanti ya. Aku info lah. Di info ya. Itu sebenarnya mungkin karena biar milenial tuh juga. Milenial itu kan penyakitnya satu. Gen Z ini. Kaum rebahan disebutnya juga. Malas baca. Lebih sukanya nonton dia. Mungkin ada tutorialnya juga mungkin tuh. Tutorialnya ya kan. Makanya kayak sekarang juga. Podcast lebih banyak ya konsumsinya daripada baca buku. Gitu. Karena dia tinggal dengerin ya. Iya. Tinggal nonton. Sambil rebahan ya. Sambil rebahan. Gitu. Teh Opin pernah nanganin perkara apa tuh yang agak-agak perlu mencurahkan seluruh tenaganya? Kan di Agra ini kan bukan hanya haki ya, tapi nanganin lebih banyak ke corporate legal kan. Kalau yang menguras waktu dan tenaga sebenarnya hampir semuanya sih Mas Untung gitu. Cuman ini karena kalau case-case kan agak confidential ya Mas. Mungkin ini ada salah satu contoh, cuman ini bukan korporasi ya. Aku tuh pernah ada case, ini mungkin buat teman-teman juga yang lagi pengen nyari rumah, intinya gitu ya. Jadi ada satu developer lah gitu. Nggak usah disebut. Lah, ada satu developer lah. Mereka tuh mengusung bahwa mereka ini menjual rumah ini secara syariah. Anti riba gitu kan. Nggak pakai bunga. Pokoknya bayar semampunya. Enggak sih. Enggak juga. Kalau itu enggak sih. Cuman waktu COVID kayaknya mereka masih ngasih toleransi lah untuk itu. Pokoknya intinya visinya itu adalah anti riba. Pokoknya secara syariah, anti bunga. Bagus sih. Itu top banget. Dan harganya cuma pelaksanaannya juga. Cuman pelaksanaannya ternyata yang masuk ke kita itu kliennya ada lebih dari puluhan ya Mas. Lebih dari puluhan? Ininya. Rumahnya nggak ada atau gimana? Rumahnya, tanahnya mah ada. Tanahnya ada, tapi nggak ada pembangunan. Nggak ada progres. Bahkan kayak misalkan Mas Untung beli nih kaflingnya nomor 1A gitu. Ketika aku beli 1B yang dikasih lihat contohnya itu juga gitu. Sama. Gitu. Unitnya sama.
Iya. Unit contohnya Iya, kurang sama. lebih gitu. Jadi itu kan sebenarnya tipu muslihat banget ya. Muslihat itu Gitu. aduh, Heeh, terus sementara kan ada di berapa puluh orang yang kena waktu itu? waktu itu kita taunya kan cuman 3 orang ya. Heeh, ternyata banyak. Ternyata ada sampai 70-an 70 orang. orang. Terus digugat atau, Hmm. disomasi? Iya, kita mulai dari somasi dulu, mediasi, Mhm. akhirnya lapor polisi juga sih Oh, lapor ujung-ujungnya. polisi juga Udah waktu lapor itu, polisi. diproses akhirnya? Diproses, tapi kan kita pengennya itu kan ada pengembalian ya, Mhm. Mas. Ya setelah beberapa langkah akhirnya, developer-nya mau sih balikin. Oh, Cuman dibalikin. ada potongan gitu, Ada karena potongan, tapi, dari pihak nasabahnya nggak keberatan akhirnya atau gimana? nggak mungkin karena banyak dari mereka invest aja. Oh, Gitu. agak ngeri juga tuh ya, Iya, beli maksudnya rumahnya nggak ada. nah, itu sih, Mas. Apalagi kan sekarang lagi banyak banget ya, Ya, di konsep-konsep begitu. konsep-konsep rumah Konsepnya yang bagus. konsepnya oke dan itu, ya sejalan lah dengan masyarakat Indonesia kan kurang lebih. Tapi kalau kan harga tanah kan mahal sekarang. Nah itu dia. Jadi ini udah 2 tahun, tanahnya mah ada gitu, Kan cuman harga bangun juga mahal iya naik. itu aja. Mungkin kesulitan di situ ya. Iya. Pada lapor waktu itu ke Agra ya berarti ya? Iya, waktu itu kita nanganin, beberapa, terus akhirnya case close, yang lainnya ikut Oh, ikutan. Gitu deh, Mas, Teh Opin, ceritanya. ini kalau soal haki nih, Mhm. terutama merek nih, Iya. memang harus gercep ya itu ya? Itu Harus mesti gercep banget sih. jadi ketika Karena sekarang punya ide, heeh. bila perlu saat itu juga didaftarkan ya? Iya, menurut aku sih Walaupun usahanya belum mulai nih? menurut aku gini, Mas, Heeh. tipsnya ketika memang kita sudah serius mau jalanin usaha itu, gitu. Oh. Karena kalau kita mau serius kan kalau ikhtiar jangan Mhm. setengah-setengah nggak sih, Iya iya gitu. iya 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 iya. Iya. Jadi kalau kita sudah punya ide, Iya. mau dijalankan usahanya, daftarin buruan ya. Daftar buruan. Gerak cepat. Gerak cepat dong, kayak Daftar, gitu. tunjuk konsultannya atau online sendiri gitu ya, Iya, daftar secara online bener, sendiri. Karena ada selisih waktu 8 sampai 10 bulan nanti, Iya, sebelum bener untuk sertifikat mereknya terbit. terbit, betul. Gitu. Ada 3 kata buat para Gen Z yang sedang merintis usaha, Eee, soal merek nih? ya, kalau soal merek yang pertama banget aku pasti selalu bilang be original ya. Original? Ya, originalitas itu pasti harus. Orisinal. Terus be you, intinya ya jangan sampai comot-comot sana sini kan gitu. Heeh. Terus ya fokus gitu. Apa tuh jadi orisinal, fokus, satu lagi? Orisinal, fokus, satu lagi kalau menurut aku kalau ikhtiar jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Lebih Jangan dari 3 kata, setengah-setengah. orisinal, fokus, Iya. serius. Kalau serius mah udah pasti Udah ya, pasti ya? kalau dia mau jalanin. Jadi harus orisinal, Harus orisinal, fokus, harus fokus, terus juga intinya, ya tadi sih Mas, aku bilang itu kalau ikhtiar jangan setengah-setengah lah. ikhtiar. Doa dong ya? Iya, karena kan kembali lagi ke situ, ke doa semuanya. Iya. Jadi Gen Z, urus bisnis, gercep daftar merek, orisinal, fokus, doa. Berisik.